Halo netizen, kembali lagi di vlog Telkom University Jakarta. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Kalipator Romania dari Prodi Sistem Informasi S1 Angkatan 2025. Dan aku tidak sendiri teman-teman, aku bersama. Oke guys, perkenalin nama aku Faisal Alvario dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2025. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal bahas dunia prestasi dan kompetisi, khususnya di lomba debat nasional yang penuh tekanan tapi juga penuh pelajaran berharga yang pastinya akan inspiratif buat mahasiswa Telkom University Jakarta, yaitu cerita mahasiswa Telkom University Jakarta yang berhasil meraih juara 2 lomba debat nasional Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umroh. Kali ini kita mempunyai dua narasumber. Nah, narasumber ada dua ini di tengah kita, jadi boleh perkenalkan diri dulu. Oke, halo netizen, perkenalkan aku Shirley dari S1 Teknik Komunikasi Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audrey Nugrahendi dari Prodi S1 Teknik Komunikasi Angkatan 2024. Dan kita dari tim Fox Invicta. Nah, oke, boleh nih Kak, diceritain dulu gimana sih awal mulanya Kakak ini bisa ikut lomba debat nasional? Oke, nah sebenarnya tuh kita ikut lomba debat nasional ini sebenarnya dari suatu ketidaksengajaan ya. Sudah sengaja, bisa aja ikut lomba gitu. Pleset. Kan nyemplung juara. Kasih stiker kelas G. Ya, jadi sebenarnya itu awal mulanya itu dari aku itu dapat informasi lomba dari adik kelas 1 masih SMA. Kebetulan universitasnya lagi ngadain nih. Jadi namanya itu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi mereka lagi ngadain pekan intelektual maritim. Nah, di sini ada beberapa jenis perlombaan, salah satunya lomba debat nasional ini. Nah, jadi pas udah dapat informasinya nih, wah, keren banget dong gitu kan. Kayak, wah, Kak, tolong share informasinya ya Kak. Dan di situ selain aku nge-share, aku juga, wah kayaknya aku harus ikut nih gitu kan. Nah, sambil itu kan kalau debat itu gak cuma sendiri ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kompetisi debat nasional itu biasanya memang berkelompok sekitar 2-3 orang. Nah, kebetulan di perlombaan yang kemarin itu pesertanya itu ada 3 orang. Nah, 3 orang. Kebetulan di Telkom University Jakarta juga belum pernah ada yang mengikuti lomba debat. Jadi kan akhirnya harus mikir nih, putar otak supaya bisa bikin tim yang bagus gitu kan. Nah, jadi mulai kebentuknya sebenarnya kan gak cuma berdua, ada satu lagi teman kita bertiga, yaitu Rido. Nah, dari teknik telekomunikasi juga. Nah, jadi karena Rido ini sebenarnya sempat cerita sama aku. Nah, itulah kenapa memang relasi dan sharing itu penting banget ya teman-teman. Karena ketika kita udah nemu teman yang satu frekuensi atau satu visi nih, dan itu juga kayak mempermudah kita gitu buat tujuan-tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah, ketika itu Rido itu sebelumnya cerita sama aku kalau dia dulu pas SMA suka banget tapi dia kayak curhat gitu kan kalau dia di PUJ ini kayaknya belum pernah ada di share lomba debat gitu. Kebetulan setelah beberapa waktu dari dia cerita itu ternyata ada informasi ini, aku langsung udah ngubungin teman aku itu kan si Dido, langsung hubungin kayak ayo gas gak nih gitu kan, gas kan gitu kan. Terus kayak ini bertiga nih, satu lagi siapa ya kira-kira gitu kan. Jadi kita karena belum tahu ya siapa kira-kira pernah pengalaman lomba debat gitu. Nah, terus akhirnya dari situ aku share informasi di grup angkatan di Tektel. Lalu Audi pun mereply karena kan memang mungkin mencoba hal baru itu Audi senang banget gitu ya. Dan di situ kayak aku juga melihat kalau Audi ini juga potensinya tinggi gitu kan. Public speaking juga udah jago banget tau kalau nggak diraguin lagi gitu kan. Nah, jadi ketika di situ akhirnya Audi ngajak aku share lomba debat. Gimana tuh share lomba debat? Nah, ya ikut nggak gitu kan. Nah, pada akhirnya ya udah ayo Di, bisa ya, ayo kita coba belajar gitu, belajar bareng-bareng, ayo coba ya gitu ya. Oh, gimana share, ayo gaskan nih gitu kan. Terbentuklah kita jadi tim ini. Tim Fox Invicta. Ya, tim Fox Invicta. Dan juga memang tim ini pun ya itu aku juga dari ketidaksengajaan ya sebenarnya gitu kan. Dan bentuk dari yang kita bertiga ini juga memang di perkuliahan ini memang first time ikut lomba debat nasional ini. Dan sekali ikut memang langsung tingkat nasional gitu ya. Dan yang kita juga awalnya kan nggak ngerti nih kayak mana ya gitu, tapi ya udah coba aja
kalau lolos tuh sampai tingkat nasional. Apa sih rasanya itu kayak bergerak excited atau kepala ke pressure gitu. Surek gitu. Jujur nih ya, izin. Pas tahu nih kita lolos dari tingkat nasional kan itu kan seleksinya kan benar-benar oke lah, emang bisa dibilang online, tapi di online ini juga kita juga harus siapin juga. Jadi itu walaupun kesannya online tuh jangan mengabaikan, jadi itu susah juga karena kan kita di lomba itu juga saingan juga banyak, ada dari PTN di luar sana, PTN seluruh Indonesia juga, terus juga PPS dari berbagai univ lainnya di Indonesia. Nah, yang pastinya itu aku rasainnya tuh awalnya sih biasa aja sih ya, cuman pas udah mulai lomba nih ya itu agak deg-degan nih, aduh gimana nih ya share Rido gini, mau gimana nih, udah tenang aja Kak, yang penting skrip kita udah ada, itu udah bisa langsung ngomong gitu. Pas lagi mulai lombanya itu kan ada waktunya nih ya, jadi kita harus bener-bener nyiapin nih waktunya biar nggak buang sia-sia nih. Jadi waktunya itu kan misalkan aku kan jadi pembicara sama nih kebetulan, jadi kan kita ada bertiga, dimana kita bertiga ini juga lain kelas nih. Aku di 02, Sandy di 04, Nabil di 21. Berarti udah belum sama sekali di situ ya. Sebenarnya udah tahu ya, cuman kayak kita kayak apa ya, harus ada penyesuaian di dalam kelas kita juga. Karena kan belum tentu belajar sama gitu ya. Yang dihibur dari ini kan, dari Iya. kelas lain juga. Nah, karena juga Udi baru pertama kali ikut kan, dan juga kayak, dan kita juga memang baru pertama kali ikut di perkuliahan gitu. Jadi memang ya beda lawannya ya teman-teman. Memang itu juga kita udah bener-bener yang kayak Udi bilang tadi, PTN, PTS, program bener-bener yang terbaik semua gitu ya. Jadi delegasiin gitu. Sementara di sini kita newbie lah gitu ya. Ada itu. Siapa ya? Jadi apa ya, dari pas ketika kita lomba juga tadi aku sempat menunjuk kalau kita kan penyisiannya itu online. Nah, ketika penyisian online ini kita itu ada banyak banget yang tahapnya gitu. Memang dari awal itu gimana di share bisa nggak ya, kalau dari situ kita mulai pelajari nih bicara satu dulu maksudnya apa, cara atau maksudnya apa. Nah, jadi kayak kita saling benar-benar menguatkan. Dan di sini satu hal yang paling penting teman-teman dari kita ikut debat ini, aku nyadari banget kalau mindset itu benar-benar penting banget. Karena ketika kita benar-benar punya satu visi dan kita saling menguatkan, di situ kayak wah ternyata step by step ke depan itu akan lebih mudah loh gitu. Yang awalnya kita kayak aduh yaudah nggak apa, coba dulu aja gitu ya, kayak meskipun ya mungkin kedepannya apapun yang terjadi hantam aja lah gitu, gaskan terus gitu kan. Dan memang ya ketika iya, ketika perlombaan itu memang kan online ya teman-teman, pas di bawah penyisihan, dan sebenarnya ada informasi untuk ketika finalnya onsite, tapi ternyata ada perubahan dan jadi dialihkan juga tetap ke online. Mulai terus sampai akhir. Jadi itu acaranya sampai 2 hari. Jadi ada yang penyisihan 8 besar, terus 16 besar, terus yang lainnya itu. Jadi kita diambil tuh ada 4 juara. Jadi juara 1, 2, 3, sama 4 ya. Iya, Sama 4 satunya. Nah, di sini tuh kayak dari berbagai universitas yang mendaftar, di sini kita tidak langsung bertemu gitu ya dengan universitas yang kayak oh langsung semuanya diadu gitu, enggak, tapi ada step by step ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau kita pertama kali itu kemarin lawan Universitas Sumatera Utara nama USU. Nah, di situ kan step pertama nih sebelum kita menuju yang 16 besar ini kan dikerucutkan lagi ya, dari step mereka dikerucutkan lagi. Dan setelah dari situ alhamdulillah ya kita lulus nih gitu. Kita lulus dan seperti yang dulu tadi 8 besar, selanjutnya kan di merge lagi nih kayak karena kan debat itu kan pro sama kontra ya teman-teman. Jadi dua tim ini yang tahu nih ya pro kontra Iya. kan kita harus siapin juga, kita nggak tahu terus siapin Iya. dulu. Dan yang palingnya udah kita tahu sebenarnya temanya aja sih, kayak misalnya mosinya apa gitu kan. Nah itu kita udah dikasih nih, tapi kita belum tahu kita udah masuk apa nih gitu kan, kayak deg-deg juga nih gitu ya. Dan memang yang kayak Aldi bilang ini, oke lah udah gampang, kita udah punya nih mosinya gitu kan, udah tahu nih, tapi tetap aja kita harus pelajari lagi nih, karena general banget ya teman-teman. Kita nggak bisa tahu nih lawan kita bakal nyampein apa gitu kan, dan kita kan tahu emang nggak berbukti Karena gitu. apa yang udah kita rencanain otak manusia yang dapat lagi. Nah iya, dan ketika itu pun ya udah akhirnya kita lawan lagi 8 besar, lawan lagi 4 besar, dan dari 4 besar baru penentuan juara 1 dan juara 2. Oke, aku nanya nih kalau boleh jujur nih ya. Tantangan paling berat apa gitu selama debat nasional? Gitu. Ada nggak tantangan? Wah, berat banget itu berdebat sama tim ini gitu. Nah, tantangannya yang paling penting kita pas waktu
juara 1 sama 2 kan itu berat banget ya. Apalagi kita lawannya tuh anak UI. Nah anak UI ini sebelumnya dia itu juara tingkat nasional berbagai universitas lainnya dan juga udah sepuh lah, bisa dibilang kakak tingkat kita itu. Iya, terus dia juga ketua BEM di kampus UI-nya itu kan udah wah bener-bener udah harus itu kan. Tapi kan kita juga nggak usah takut. Jadi pas kita lomba itu udah disiapin temanya nih. Jadi tema pas kita mau lomba debatnya itu apa? Nah di tim ini harusnya yang penting tuh kompak. Dimana tuh kalau kita nggak kompak itu semuanya juga nggak akan jalan sampai sekarang. Terus juga berpikir kreatif juga, keberanian kita juga karena kita kalau nggak berani mencoba juga kita juga nggak akan berhasil sampai saat ini gitu kan. Nah buat kalian juga tenang aja di lomba manapun juga nggak usah takut gitu. Terus juga di lomba debat ini kita juga ada namanya public speaking juga nih, gimana kita juga harus Public speaking, ya. harus bisa juga nih Yapping tuh ya. gimana Ya pikir berdaging. Iya, Berisi atau Iya, berisi, Iya. bukan angin-angin Oh, doang. yang doang. Jadi buat kalian yang yapping itu jangan asal yapping. Iya betul, harus ada datanya gitu ya, ada sumbernya. Udah, gitu. Ada data. Iya, undang-undangnya gitu kan. Makanya kita harus benar-benar nge-research lagi nih di internet kan. Ini gimana kita kembangin lagi nih, mau kita masukin ke undang-undang mana yang terkait dengan topiknya. Iya, dengan emosinya gitu. Kebetulan kalau aku kan dari pembicara 1, jadi dimana kalau pembicara 1 ini aku yang buka awal mosi. Jadi misalkan kita dapet tim pro atau kontra, kita udah nyiapin nih. Jadi kita tetap harus, walaupun kita pro, walaupun temanya itu lebih ke kontra, kita tetap harus ikutin pro aja gitu karena kan kita udah pro nih. Jadi tetap Udah pro. maksudnya udah pro. Tadi masih newbie, masih newbie Iya, pro. Udah naik kelas sebenarnya. Ya sebenarnya lebih kepada ini sih, apa ya? Jangan goyah sama. Iya, jangan goyah sama entah apapun yang lawan akan sampaikan. Karena tadi memang bicara 1, 2, 3 ini kan punya tupoksinya masing-masing ya. Kalau bicara 1 itu untuk mendefinisikan emosi teman-teman. Lalu untuk bicara 2 ini langsung masuk ke bidasan dan argumentasinya. Gitu. Ya memang itu benar-benar per poinnya lah gitu. Nah untuk yang pembicaraan 3 ini mengulang kembali, menyimpulkan dan membantah juga apa yang disampaikan oleh tim lawan gitu. Jadi dari proses panjang itulah tadi yang memang ya lawan kita pun beda-beda ya teman-teman. Seperti Aldi bilang tadi juga kalau ya udah berpengalaman gitu. Sementara kita nih baru bangun tim, juga kita baru belajar lagi buat sebenarnya kalau lomba debat di dunia perkuliahan itu seperti apa gitu kan. Dan memang ketika kita di final itu kan kita berhadapan sama orang yang udah berpengalaman ya gitu. Nah ada satu cerita teman-teman di sini kita kayak benar-benar tanemin mindset dimana kan kita kan kayak aduh lawannya nih kayaknya kelas deh gitu. Aduh, beneran. Kelas gitu. Oh ini kayak jago deh. Tapi di situ ketika kita udah ngomong itu kita bilang lagi kita pun juga jago gitu ya gitu kan. Terus kita nggak semata-mata kayak aduh dia hebat deh gitu, aduh dia yang menang gak kayak gitu, tapi dia hebat deh, kita juga hebat gitu gitu. Benar kata dia hebat gitu, tapi di sini bintangnya. Memang iya gitu, jadi kayak itu yang memicu lagi kepercayaan diri kita teman-teman. Dan memang ketika di situ, wah ternyata memang mindset terus juga dari vibes kita bahwa kita tuh mempengaruhi banget. Dan ketika kita final gitu kan sama lawan kita yang tadi dari UI gitu ya, memang udah kakak tingkat kita juga dan memang udah berpengalaman banget. Dan di situ memang sempat kayak aduh gimana ya ketika dia ini dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dan kita atur strategi kita. Kira-kira mau kita dapat diploma apa kira apa nih yang bakal kita lakuin gitu. Kita bakalan dari modal apa nih ke teman-teman yang tim lawan kita nanti. Dan pas di situ ada satu hal yang memang agak lucu sih teman-teman. Cuman kita tanemin mindset di otak kita adalah minimal juara 1 sih. Minimal juara 1. Maksimal nggak tahu ya. Maksimalnya kan nggak tahu gitu ya. Cuman ya kita udah minimal juara 1 sih. Jadi itu kayak ya itu bercanda-bercandaan kita. Tapi memang ketika di situ yang memicu kita banget gitu ya dia. Yang memang awalnya kayak aduh lawan kita gimana nih share. Gimana dia tenang aja pasti bisa. Dan memang ketika kita benar-benar langsung nih kayak kita tuh kan kayak masing-masing kayak kita di pasti masing-masing. Tapi kayak beda deskatnya gitu. Jadi kayak aku di sini, kamu di sana, aku di sana. Gitu kayak gitu. Kamu gimana ya? Nah, dan ketika di situ kayak ya udah di sini kita saling kode-kodean gitu kan kayak misalnya nih aku mau interupsi tapi ternyata ditolak sama tim lawan gitu kan. Ketika itu kayak Uji buruan open mic reset langsung kayak gitu langsung kayak kode-kode gitu loh. Dan itulah memang kerja sama tim yang tadi Odi bilang Kompak sih harus kompak. Iya. Oke nih kak, kan lomba debat pasti kan hektik gitu ya.
punya nggak nih cara khusus pas lagi ngeblank itu gimana cara ngatasinnya gitu? Enak aja sih caranya, kita udah tarik nafas dulu terus Wah. udah kayak istirahat dulu, berhenti sejenak, kita mikir dulu pelan-pelan. Jadi pas kita udah mau mulai statementnya itu pelan itu boleh dikit, tapi pas udah mendekati pas mulai ke isinya itu agak dicepetin boleh, karena kan kita juga makan waktu banyak kan ya. Temponya. Awalnya kan di juri itu kan di lomba Zoom itu kan ada juri juga, ada panitia juga. Nah itu pas kita masuk lombanya itu juga waktu cuma 5 menit doang. Nah dimana kalau kita 5 menit itu kalau kita nggak ngomongnya langsung ke inti yang mau kita bahas apa sampai akhirnya itu bakal masih kurang baik banget, makanya kita juga bingung kan mau gimana kan. Makanya kita juga tenang aja, caranya juga pokoknya tenang aja, bismillah aja, pokoknya udah gak usah takut sih, don't be nervous sih. Don't be nervous teman-teman. Nervous gitu ya. Pasti. Memang sebenarnya kembali lagi ke tadi teman-teman, kayak ya mindset kita di awal ya. Ngeblank itu dan Pasti deg-degan ada. itu iya pasti ada, dan emang udah jadi hukum alam gitu ya. Minimal kita lagi ngomong di sini juga akan ngeblank itu ada gitu ya, pasti. Pasti. Cuman ya yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita kendalikan gitu. Karena apapun itu kadang juga yang dipikir di otak malah itu spontan. Iya, iya. Ya, emang kadang beda atau apa nggak sesuai gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah udah tarik nafas. Ya tadi kalau dibilang tenang dan memang kerja sama tim dan lebih dengerin sih saran dari teman kita gimana. Aduh ini gimana nih, kayak misal, aduh poin yang ini nggak sampai ini nih pas di audio ngomong. Oh yaudah nggak apa-apa, nanti aku yang yang bicara kedua tuh gimana nih? Aku nggak cukup waktunya nih. Yaudah sampai di kesimpulan kita tegaskan lagi kita tegaskan lagi pembahasan kita. Kayak udah rasa. Beneran ya kita tegaskan lagi, aduh ya kita tegaskan lagi pembahasan kita apa dan modal kita juga apa, dan akhirnya di kesimpulan tuh kalau kita tetap kekeh lo sama posisi kita ketika kita tetap melawan kita. jangan goyah pokoknya, jadi kita nggak boleh ikut kayak tim lawan gitu, jadi nggak boleh goyah. Misalkan kita ada kontra nih, kita ikutan ke pro itu nggak boleh kan teman-teman, karena kan Udah fatal banget udah langsung gitu kayak aku setuju ya sama aku kayak langsung kayak gitu. banyak juga sih pokoknya itu cukup menguras otak juga dia, cukup bingung juga kan kita mau ngomong gimana nih ya, saya ring dulu tenang aja, udah minum air putih dulu, tenang dulu, udah dengerin aja lawan dulu nih ngomong. Nah udah pas dia ngomong kita ambil intinya mereka ngomong apa, nah kita ambil dari kesimpulan mereka untuk kita jawab nanti pas bagian kita. Iya, jadi kita bukan hanya semata-mata menyampaikan argumentasi kita, tapi kita juga mendengarkan nih yang menjadi salah itu apa, dan gimana celahnya yang bisa kita kontak, yang bisa kita kasih sekat dikit. Nah itu bisa buat bahan menarik buat ini nih jurinya, nah ini poin plus banget nih bisa jawab. Kita juga udah keren sih walau Wih, kita udah ini. Lu bilang keren. Judi pro. Gue udah keren. Ada dia pasnya segalanya ya. Dan memang itu semua memang kita dari proses itu, dari memang mindset itu tadi ya, dia memang mindset, kepercayaan dan keyakinan kita, dan memang kerja sama tim itu penting banget. pede juga sih kita. Iya, memang jadi ya ketika kita nervous atau ngeblank, yakin aja tujuan kita awalnya apa. Dan nanti kedepannya ya kita saling mendengarkan satu sama lain, dan ya akhirnya juga udah terjadi gitu. Ya nggak perlu kita mau entah, meskipun kita evaluasi ya setiap kali kita menyampaikan atau apa. Tapi setelah itu tuh ya kita juga ya udah selesai, itu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi ya ikutin flow-nya aja. Pokoknya apapun hasilnya itu udah diterima aja teman-teman. Pokoknya kita udah serahin aja yang udah kita hasil usaha gitu. Yang penting kita udah usaha terbaik buat kita. Berarti kata gini ya, ada harus ada apa ya? Yang penting Ustad, kasih tau Ustad. ini dulu ya, ini dulu ya. Kan ada harus bilang ikhtiar dulu baru tawakal. Tawakal. Jadi usaha dulu teman-teman. Jadi kalau sudah usaha kita tinggal berdoa aja pada Allah. Iya betul sekali. Kelas. Karena apa yang kita tuai itu kita tanam. Asik. Balik gak sih? Hari ini Balik. Apa yang kita tuai? Lupain dulu ya. Itu contohnya teman-teman yang deg-degan di otak pun Ngeblank. Kembali gitu. iya kebuat Tapi kan jadinya. bisa diperbaiki lagi. Bisa improvisasi lagi teman-teman Yes. gitu. Oke. Terus nih kan tadi kan udah kayak kepentingan dari lomba ini kan kayak chemistry dibangun gitu kan. Nah terus kayak gimana sih biar bangun chemistry semakin kuat gitu, semakin kayak kompak gitu ya. Sebenarnya memang kadang kalau chemistry itu ya memang kita sebenarnya nggak bisa memaksakan sih sebenarnya ya. Kadang memang chemistry itu memang lahir itu dari ya situasi yang natural sebenarnya teman-teman. Dan ketika kita bertiga ya
ketika ada omongan minimal juara 1 itu, kita bertiga tuh langsung lock dan langsung kayak langsung kita kalau klik gitu ya, udah semangat banget gitu kan ya. kayak bener-bener langsung. Biasanya orang kan kayak apa sih masa minimal juara 1 kayak gitu ya. Kita nggak kayak gitu, dan itu yang menandakan kalau kita tuh punya kesamaan visi teman-teman. Itulah gimana chemistry kita pun terbentuk gitu. Dan ketika itu ya udah kita pun jadi lebih enjoy, bercandanya pun juga oke, dan kita juga bahas kayak aduh perkuliahan gimana ya gini-gini segala macam. Dan memang kadang chemistry itu terbentuk dari ketika ada seseorang yang merasakan hal yang sama dengan seorang lainnya, ibaratnya relatable itu sama kita. Dan memang ya pada dasarnya setiap orang itu memang hanya ingin dipahami, dan ketika kita udah saling memahami sama lain, disitulah chemistry kita terbentuk. Ini hal yang penting banget, terutama ya kalau kalian mau bikin Catat, perlombaan, catat, ya, ya. perlombaan kelompok aku itu, mau debat saya atau apa, chemistry itu penting banget ya. Dan memang di sini pun kita jadi bisa mengenal, dan kita juga jadi bisa melihat filosofi yang berbeda gitu. Pengalaman juga di poin plus buat kalian nih kalau mau ikut lomba apa pokoknya udah ikutin aja, perkara menang ke belakangan teman-teman gitu. Yang penting berani coba Jangan tuh. berani sih pokoknya itu kalau menang mah Langit aja. usaha doa usaha bebas gitu. Pokoknya usaha kalau mikir nanti hasil lah. Itu dia. Kalau menurut tanya nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau menurut kakak-kakak ini faktor apa sih yang paling penting yang bisa bikin tim itu maksimal di kompetisi di level nasional? Gitu. Faktornya yang penting itu kan aku udah pernah bilang tadi ya, yang pasti itu kan kompak, terus juga kerjasama tim, dimana kita juga kalau nggak saling kerjasama itu juga kita bakal bingung nih mau nantinya pas mau persiapin gimana pas nanti saat lomba, jadi kita udah nggak bingung lagi mau ngomong apa. Asal juga ya. Makanya terus juga faktornya itu juga kita harus manage waktu juga, apalagi kan kita waktu itu pas lomba kita lagi waktu kuliah juga nih teman-teman. Iya. Oh. Nah ini nih teman-teman lagi ini nih teman-teman. Iya. Nah jadi sebenarnya ada cerita Saya juga sih, nggak cerita udah kuis Ya, pergi waktu itu makanya Ya. langsung cepet kan waktunya itu cuma ujiannya cuma 1 soal atau 2 soal gitu. Tapi tuh 1 soal 2 soal itu juga nggak kelihatannya sepele tapi itu susah itu dikit tapi kan dikit soalnya tapi cara itu panjang gitu kalau kan tekel gitu ya tapi kalau Terus komunikasi tekel. udah tekel banget. Jadi ini buat teman-teman juga, jadi kan kalau komunikasi kan memang lebih ke hitung-hitungan ya. Iya, Makanya betul. nah jadi itu cerita uniknya gini teman-teman. Jadi dari awal pun sebenarnya pas udah kebentuk tim ini ya, memang ini 3 orang ini kayak emang pada sibuk semua gitu ya, kayak benar-benar yang punya kesibukan masing-masing lah gitu. Orang penting banget ya. Aduh masya Allah, tapi orang lomba. Ya kayak gitulah gitu kan, kayak punya kesibukan masing-masing lah teman-teman, organisasi, kuliah dan lain sebagainya seperti macam umumnya gitu. Dan ketika ini ada satu fase di mana kayak oke kita sama-sama sibuk gitu. Tapi di sini aku bener-bener yang kayak ngasih POV dan ngasih kayak suatu pencerahan lah gitu sama Rido dan juga Aldi gitu, yang kasih gimana caranya bisa biar kita punya kesamaan mindset. Nah kita kan lagi lomba gitu, dan ceritanya pun kita tingkat nasional bukan kalian-kalian. Jadi ketika di situ aku juga ya sebagai leader juga apa ya remind teman-teman kembali untuk ayolah please prioritasin ini dulu. Yang lain bisa kita bicarakan lah gitu kan. Dan memang bukan berarti yang lain itu nggak penting gitu kan. Tapi kan oke ini waktunya cuma di satu fase ini doang loh, di satu periode ini doang loh, nggak lama-lama gitu kan. Kuliah penting sih. Iya, tapi kuliah itu penting banget. Tapi kan di sini kayak oke, ayo please prioritasin ini dulu. Gimana caranya yang lain kita bisa koordinasiin lagi nih. Jadi ketika di sini akhirnya memang ada sempet ya struggle dikit lah ya gitu. Gimana nih share aku waktunya? Struggle. Ya struggle gitu. Jadi yang si Rido mau praktikum, Iya. tapi dari situ akhirnya jadwal nyari orang juga nih iya, kerjanya dan di apa sini akhirnya aku pun berusaha untuk koordinasiin sama asrak yang udah yang ngajari kita gitu kan. Dan di situ aku juga praktikum gitu sama halnya. Jadi apa yang aku lakukan di diri aku terapin di Rido juga gitu. Dan di situ kayak, ayo nggak apa-apa kita koordinasi ke asrak supaya bisa kita ambil waktu kosong buat lombanya gitu. Terus pas aku share gimana nih share? Aku ulangan. Waduh, ulangan ini penting banget ya gitu. langsung nilai gracias juga ini. Ya, ada migrasi. Belum ada hitung-hitungan gitu kan. Nah, jadi ketika itu yaudah akhirnya yaudah di backup dulu sama aku dan juga Rido, dan kebetulan alhamdulillahnya teman-teman waktu itu urutan kita itu mulai di akhir kita itu masih yang awal-awal gitu. Jadi masih ada ujian dulu, pas ujian selesai aku langsung izin duluan sama Bu Sesa kan balik kelas aku sendiri. Ya udah langsung boleh gitu. Udah silakan nanti semangat ya gitu. Ya udah alhamdulillah. Dan kita
kita langsung ke ruangan dari sini disediain sama kampusnya. Dan memang itu cukup gedebak-gedebuk ya, audinya juga kayak enggak nih nggak apa-apa, tenang aja, nanti kalau telepon jawab ya gitu. Oke, yaudah aku sama Rido, jadi kita riset lah ya, riset gitu, mosinya apa gitu, kita riset, supaya tadi juga gampang gitu kamu menyampaikan gitu kan. Kita riset, kita ketik semua segala macam, dan memang yang ketika apa yang kita akan sampaikan nanti pun juga lebih terstruktur gitu ya. Dan di sini ketika Audi pun selesai ulangan itu kayak gimana udah belum gitu kan. Dan ternyata alhamdulillahnya masih ada semua Santai. dan Audi masih bisa mempelajari lah emosinya apa, dan jadi ketika menyampaikan pun ya ada, tetap ada poinnya gitu. Untungnya aku bicara satu teman-teman, karena bicara satu ini juga udah nyimpulin di awal ya. Mendefinisikan. Iya, itu juga harus jelas, kok harus spontan juga sih jelas. Ikutin aja skrip yang udah kita bikin gitu. Udahlah, pokoknya tenang aja. Karena pendefinisian jadi memang hanya perlu lebih memahami sih Iya. kira-kira emosinya di arahnya akan dibawa kemana kalau misalnya di pro di kontra gitu. Karena esensi dari debat itu teman-teman, ketika kita bisa meyakinkan audiens kita setuju sama apa yang kita sampaikan. Jadi ya terserah kita mau mendefinisikannya seperti apa, asalkan ada dasarnya, tahu undang-undang lah, tahu data lah, atau apapun itu, dan disitulah yang akhirnya bisa kita menyampaikan satu poin yang betul. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Aduh, sama ini kan kayak pasti kan sebuah suatu pasti ada dampaknya gitu kan. Nah untuk kedepannya apa sih dampak yang bakal kalian rasain gitu buat ibu kalian sendiri gitu yang udah punya pengalaman di lomba ini gitu. Bisa nggak diceritain lagi? Gimana Audi? Dampaknya nih ya, yang pastinya nih kan aku baru first juga nih, first impression aku juga nih masuk di lomba debat nasional. Dan juga akunya juga alhamdulillahnya nggak salah juga nih ya. Maksudnya udah alhamdulillah juga, terima kasih banyak buat sharing, kan sharing yang udah menerima aku nih untuk di kelompok untuk lomba debat waktu itu kan. Nah di itu pas waktu lomba namanya di kampus Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah di mana itu kita dampaknya itu besar banget teman-teman. Jadi dari sini aku udah ada hal untuk keberanian diri nih. Jadi aku udah berani nih untuk maju lagi nanti pas waktunya kalau ada lomba-lomba lagi, lomba debat atau lomba manapun. Terus kita aku nih udah nih bisa aku ajak sharing, ngomong Rido dan lain-lainnya. Terus juga aku juga udah tahu lah ya, pasti intinya debat kan ada emosi kan, kita harus siapin bicara 1, 2 atau 3 kan. Debat juga macam-macam, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu kan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu aku juga berdampak banget buat aku itu juga harus bener-bener manage waktu. Terus juga dampak buat yang lainnya juga nih, itu berdampak juga buat Telkom juga nih teman-teman. Jadi nama Telkom itu ada tambahan itu ya teman-teman. Nah tuh Telkom baru terima kasih tuh. Jelas, jadi Pak Rektor izin ya Pak Rektor. jadi buat naikin Udah siswa tadi. TUJ juga. Nah kalau itu juga alhamdulillah kebetulan juga sama gitu loh bawahan ya. Itu juga berat juga nih teman-teman. Apalagi kan kita beasiswa nih ya. Nah beasiswa ini juga kita harus Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi gitu ya. Gak harus menang juga gak apa-apa, yang penting kita udah berusaha untuk ya ikuti lombanya. Ibaratnya kita juga mengatakan gitu bahwasanya kita tidak akan membuat yang itu menyesal memilih kita gitu. Iya. Ibaratnya kayak ya kalau apa yang udah Telly berikan kepada kita gitu, kita juga harus bisa gitu membanggakan dan membalas kepada Telly juga. Gitu. Dan mungkin ini salah satu upaya kita juga ya. Dan ini tidak berarti kepada penerima beasiswa aja teman-teman, semua Semuanya mahasiswa boleh. mahasiswi ya. Kita juga perlu menanamkan mindset bahwasanya ya kita kapan lagi kalau nggak sekarang. Kesempatan datang Iya, kali kapan teman-teman. Kapan lagi?